Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di RansCT Medical Education Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang soal-soal uji kompetensi perawat Indonesia. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Soal pertama. Seorang bayi laki-laki usia 1 bulan. Hasil pemeriksaan, bayi dalam kondisi sehat untuk mendapatkan imunisasi BCG. Saudara segera menyiapkan vaksin yang dibutuhkan untuk bayi tersebut. Pertanyaan soal, berapakah dosis yang akan diberikan pada pemberian imunisasi di atas? Pilihan jawaban A. 1 cc, B. 0,1 cc, C. 0,5 cc, D. 0,05 cc, E. 0,01 cc. Kunci jawaban D. Pembahasan, frekuensi pemberian imunisasi BCG 1 kali dan waktu pemberian pada umur 0-11 bulan dengan cara pemberian intrakutan dengan dosis 0,05 ml untuk bayi dan 0,1 cc pada usia anak yang sebaiknya diberikan pada deltoid kanan. Soal kedua. Seorang anak perempuan usia 6 tahun dirawat hari kelima dengan DBD. Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, anak sudah diperbolehkan pulang esok hari. Untuk mengatasi kebosanan anak selama dirawat, saudara memberikan program bermain. Pertanyaan soal, apakah jenis permainan yang tepat untuk anak tersebut? Pilihan jawaban A. Bola bekel, B. Kuda-kudaan, C. Boneka panda, D. Alat masak-masakan, E. Pensil dan buku gambar. Kunci jawaban E. Pembahasan, pensil dan buku gambar yang diberikan kepada anak dapat memfasilitasi perkembangan motorik halus bagi anak usia prasekolah. Sedangkan mainan, alat masak-masakan, dan kuda-kudaan harus dipersiapkan tempat khusus agar anak dapat menggunakan permainan tersebut. Sedangkan bola bekel dapat dimainkan pada anak usia sekolah dengan kemampuan motorik halus yang lebih baik lagi. Soal ketiga. Seorang bayi laki-laki usia 5 bulan. Untuk mengatasi cemas akibat dampak hospitalisasi pada anak, saudara memberikan mainan. Pertanyaan soal, apakah jenis permainan yang tepat untuk bayi tersebut? Pilihan jawaban A. Kotak mainan berwarna-warni, B. Balon karet besar berwarna-warni, C. Boneka beruang dengan mata kancing, D. Mobil-mobilan dengan remote control, E. Truk kayu yang bisa didorong dan ditarik. Kunci jawaban A. Pembahasan, kotak mainan warna-warni memfasilitasi perkembangan motorik halus pada bayi usia 4-6 bulan. Balon karet gas merupakan kontraindikasi diberikan kepada bayi karena berbahaya dapat mengaspirasi balon tersebut. Mata boneka beruang terbuat dari kancing jika terlepas dapat teraspirasi sehingga mainan ini juga tidak aman bagi bayi. Bayi usia 5 bulan terlalu kecil untuk mendapatkan mainan mobil-mobilan dengan remote control dan truk kayu yang ditarik. Soal keempat. Seorang anak laki-laki usia 7 tahun dirawat di rumah sakit untuk yang pertama kali dengan keluhan batuk dan panas sudah 3 hari. Untuk mengetahui masalah keperawatan yang dialami anak, saudara mengumpulkan data dengan melakukan pemeriksaan fisik anak.
Pertanyaan soal, apakah hal yang perlu diperhatikan saat melakukan tindakan tersebut? Pilihan jawaban, A. Lakukan prosedur traumatik terakhir. B. Tingkatkan kerjasama dengan distraksi. C. Hindari gerakan yang kasar dan mengejutkan. D. Minta orang tua untuk melepas pakaian anaknya. E. Tenangkan anak dengan sebotol air gula atau makanan. Kunci jawaban A. Pembahasan. Jika prosedur traumatik atau tindakan yang menimbulkan anak tidak nyaman atau nyeri dilakukan di awal tindakan, hal ini akan menimbulkan trauma pada anak, sehingga untuk pemeriksaan berikutnya anak akan menolak. Soal kelima. Seorang bayi laki-laki usia 9 bulan dirawat dengan diare. Hasil pengkajian, suhu 38,5 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 30 kali per menit. Saat masuk ke ruangan perawatan, bayi menangis terus dan tidak mau ditidurkan di atas tempat tidur. Untuk memberikan perawatan traumatic care, saudara meminta ibu pasien menemaninya saat anak ditidurkan. Pertanyaan soal, apakah prinsip atraumatik yang diterapkan pada kondisi di atas? Pilihan jawaban, A. Meningkatkan kemampuan orang tua mengontrol keperawatan. B. Menurunkan dan mencegah dampak perpisahan dari keluarga. C. Tidak melakukan kekerasan pada anak. D. Mencegah atau mengurangi cedera. E. Modifikasi lingkungan. Kunci jawaban B. Pembahasan. Saat anak masuk dan dirawat di rumah sakit, hal ini akan menyebabkan kecemasan, stres fisik dan psikologis baik bagi anak dan keluarganya. Asuhan atraumatik adalah sebagai asuhan terapeutik yang meminimalkan atau menghilangkan distres psikologis dan fisik yang dialami oleh anak dan keluarganya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menurunkan dan mencegah dampak perpisahan anak dari keluarganya dengan memberi kesempatan orang tua menemani saat anak dirawat. Soal ke-6. Seorang anak laki-laki usia 12 tahun dirawat dengan DBD, menunjukkan reaksi terhadap hospitalisasi di mana saat pasien masuk ke ruangan perawatan, saudara memperkenalkan diri namun anak tidak berespon. Saat akan dilakukan pengkajian, anak tidak kooperatif, bahkan memalingkan mukanya ke tembok. Pertanyaan soal, apakah intervensi keperawatan psikososial dan emosional yang dapat saudara berikan pada kasus di atas? Pilihan jawaban, A. Tingkatkan latihan fisik dan mobilitas. B. Anjurkan keluarga untuk sering berkunjung. C. Lakukan komunikasi dengan tingkatan remaja. D. Bimbing remaja untuk mengembangkan sikap yang sehat. E. Beri kesempatan remaja untuk mengungkapkan kecemasannya. Kunci jawaban E. Pembahasan. Perhatian remaja yang dihospitalisasi berfokus pada perubahan citra tubuh, berpisah dengan teman sebaya, penyakit sebagai hukuman, dan kebebasannya menjadi terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, seringkali reaksi hospitalisasi pada anak remaja menjadi kehilangan kendali, yang berhubungan dengan kehilangan identitas, kemungkinan menyebabkan remaja berespon dengan penolakan, tidak mau bekerja sama, marah atau frustasi. Dengan memberi kesempatan remaja untuk mengungkapkan kecemasannya, sehingga perawat dapat menentukan dengan tepat pendekatan yang harus dilakukan dalam mengatasi reaksi hospitalisasi remaja tersebut.
Soal ketujuh. Seorang anak perempuan usia 1,5 tahun dirawat dengan keluhan batuk sudah lebih dari 1 bulan. Pada sore hari, suhu tubuh meningkat, anak tidak nafsu makan. Postur tubuh tampak kurus. Untuk menegakkan diagnosa, anak dilakukan tes tuberkulin. Pertanyaan soal, apakah yang menandakan jika hasil tes tersebut positif? Pilihan jawaban: A. Daerah sekitar tes berwarna merah dengan diameter lebih dari 10 mm. B. Terjadi pembengkakan dengan diameter 15 mm. C. Terjadi penurunan suhu tubuh sampai 36 derajat Celcius. D. Adanya indurasi dengan diameter 10 mm. E. Terjadi luka yang dalam dan nyeri. Kunci jawaban D. Pembahasan. Mantok tes atau tes tuberkulin adalah tes yang digunakan untuk mendeteksi berkembangnya Mycobacterium tuberculosa. Tes ini merupakan pemeriksaan diagnostik dengan menyuntikkan PPD secara intradermal. Hasil maksimal akan teramati setelah 48-72 jam. Indurasi dengan diameter 10 mm atau lebih menandakan hasil positif. Soal ke-8. Seorang anak laki-laki usia 6 tahun dirawat dengan keluhan batuk, panas dan sesak napas. Berdasarkan pengkajian dan analisa data, masalah keperawatan yang ditegakkan tidak efektif bersihan jalan napas. Dengan intervensi keperawatan, saudara melakukan fisioterapi dada. Dengan salah satu tindakan, saudara melakukan perkusi pada dada atau punggung anak. Pertanyaan soal, bagaimanakah caranya melakukan tindakan tersebut di atas? Pilihan jawaban: A. Menggunakan alat khusus sehingga lokasi dan pengeluaran slim lebih efektif. B. Teknik pemukulan ritmik dilakukan dengan telapak tangan yang melekuk. C. Dilakukan setelah anak menghirup udara yang dikeluarkan nebulizer. D. Melakukan pemukulan dengan posisi telapak tangan terbuka lebar. E. Mengganjal bantal terlebih dahulu pada area yang akan diperkusi. Kunci jawaban B. Pembahasan. Dengan teknik perkusi tangan melekuk, lokasi pukulan lebih fokus atau tepat, dan tindakan ini tidak mengakibatkan anak kesakitan, seperti jika kita melakukan perkusi dengan telapak tangan terbuka. Pemukulan ritmik pada dinding dada dan punggung, tujuannya melepaskan lendir atau sekret-sekret yang menempel pada dinding pernapasan, dan memudahkan mengalir ke tenggorokan. Hal ini lebih memudahkan anak mengeluarkan lendirnya. Soal ke-9. Seorang anak laki-laki usia 7 tahun dirawat dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian, frekuensi napas 30 kali per menit tanpa anak menggunakan otot-otot bantu napas. Masalah keperawatan yang ditegakkan, perubahan pola napas berhubungan dengan penurunan ekspansi paru. Dari kondisi tersebut, anak mendapatkan terapi oksigen dengan nasal kanul. Pertanyaan soal, apakah hal prioritas yang perlu diperhatikan saat prosedur tersebut berlangsung? Pilihan jawaban: A. Posisikan tidur anak senyaman mungkin. B. Pertahankan lingkungan agar tidak berisik. C. Perhatikan botol humidifier jangan sampai kosong. D. Pasang pengumuman di pintu kamar, pasien perlu istirahat. E. Anjurkan orang tua agar segera melapor jika oksigen sudah habis. Kunci jawaban C. Pembahasan. Botol humidifier berisikan aquabides yang berfungsi untuk melembabkan oksigen saat dialirkan ke sistem pernapasan.
Hal ini dapat mencegah terjadinya iritasi akibat aliran oksigen yang memiliki sifat kering. Oleh karena itu, selama prosedur pemberian oksigen, botol humidifier harus terisi aquabides sesuai dengan batasan atas maupun bawah yang tertera pada botol tersebut. Soal ke-10. Seorang anak perempuan usia 3 tahun dirawat dengan keluhan batuk, panas, dan penurunan berat badan. Berdasarkan anamnesa, anak pernah dirawat beberapa bulan yang lalu dengan kasus yang sama. Mendapatkan terapi obat spesifik, hanya ibu sering lupa memberikan kepada anaknya. Masalah keperawatan yang ditegakkan, regimen terapeutik tidak efektif. Pertanyaan soal, apakah intervensi prioritas yang dilakukan untuk kasus di atas? Pilihan jawaban, A. Ajarkan orang tua tentang program pengobatan dan alasan menjalani pengobatan dengan tuntas. B. Beri pendidikan kesehatan, cara penanganan dan terapi yang harus diberikan pada anaknya di rumah. C. Identifikasi alternatif pemberian layanan yang dapat memberikan pengobatan anak jika diperlukan. D. Ajarkan orang tua untuk mendapatkan obat pengganti di saat obat yang harus diminum anak sudah habis. E. Informasikan kepada orang tua tempat yang dapat dijangkau dengan mudah untuk mendapatkan obat bagi anaknya. Kunci jawaban A. Pembahasan, pendidikan dan penguatan yang diberikan kepada orang tua tentang program pengobatan dan risiko bila pengobatan dihentikan akan meningkatkan kepatuhan dan menurunkan risiko kegagalan akibat defisit pengetahuan. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menontonnya berkali-kali biar paham. Dan juga buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari saya, kamulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.